Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Al-Badri dari kelas C dengan NIM B1A123116116. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai GATT atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Yang pertama, latar belakang GATT. GATT merupakan organisasi ekonomi global yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kepanjangan GATT sendiri adalah General Agreement on Tariff and Trade. Latar belakang dari berdirinya GATT adalah karena kondisi perekonomian yang kacau setelah adanya Perang Dunia II. Hal inilah yang kemudian mendorong banyak negara untuk melakukan kerjasama agar bisa melewati krisis tersebut. Selain itu, pendirian GATT juga dilatar belakangi dengan adanya keinginan dari berbagai negara di dunia untuk melakukan negosiasi atas perdagangan internasional yang bebas. Negara di dunia mulai menyadari bahwa kerjasama ekonomi merupakan hal yang penting guna memperkuat stabilitas ekonomi global dan memperkuat perdamaian. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya ini yaitu mengatasi adanya hambatan dalam perdagangan internasional. Hal ini yang membuat pertumbuhan ekonomi juga menjadi terhambat. Oleh karena itu, langkah yang diambil yaitu dengan mendirikan GATT. GATT berdiri pada tanggal 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, berdasarkan kesepakatan 23 negara. Kemudian dari tahun ke tahun jumlah anggota yang tergabung ke dalam organisasi ini semakin banyak, yaitu pada tahun 1994 terhitung ada 128 negara yang tergabung di dalamnya. Pendirian organisasi ini untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional, di antaranya yaitu penetapan tarif dan kuota impor, sehingga bisa memfasilitasi tumbuhnya ekonomi secara global. Selanjutnya tujuan GATT. GATT lahir bersama dengan munculnya momen bersejarah di mana banyak negara menantikan awal yang baru. Maka dari itu pembentukan GATT ini mempunyai tujuan khusus. Pada dasarnya tujuan utama dibentuknya GATT adalah untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang damai dan aman bagi pelaku usaha. Dengan demikian bisa mewujudkan liberalisasi dalam perdagangan. Selain itu, bagi masyarakat dunia, GATT dibentuk dengan tujuan lainnya, di antaranya yaitu memperluas produksi dan pertukaran barang dalam perdagangan internasional, meningkatkan peluang atau kesempatan kerja, menyelesaikan masalah dan hambatan yang menjadi penghalang dalam perdagangan internasional, meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada di dunia agar lebih efisien, dan menghapus segala perlakuan diskriminasi yang terjadi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, anggota GATT. Pada awal berdirinya, keanggotaan GATT terdiri atas 23 negara. Di antaranya yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Australia, Brazil, Belgia, Burma, Chili, Kuba, Ceylon, Tiongkok, Cekoslowakia, Lebanon, India, Belanda, Luksemburg, Selandia Baru, dan Norwegia. Namun sepanjang berdirinya organisasi ini, keanggotaannya terus bertambah. Pada masa keberadaannya, jumlah anggota GATT mengalami peningkatan hingga menjadi 128 negara. Selanjutnya, sejarah GATT. GATT adalah sebuah perjanjian umum yang di dalamnya membahas mengenai tarif dan perdagangan, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1947. Perjanjian umum tersebut kemudian ditandatangani oleh 23 negara. Adapun ke-23 negara tersebut merupakan bagian dari anggota Komite Persiapan yang dibentuk pada tahun 1946 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya yaitu untuk menyusun Piagam Organisasi Perdagangan Internasional atau ITO.
ITO sendiri dianggap sebagai bagian dari upaya terakhir yang dilakukan dari 3 serangkai lembaga di bidang ekonomi pasca terjadinya Perang Dunia II. Lalu GATT disusun sebagai tindakan sementara yang dilakukan sebelum ketentuan kebijakan komersial ITO diberlakukan. Namun akhirnya ITO justru tidak bisa bertahan lagi karena tidak ada komitmen untuk melakukan ratifikasi, sehingga GATT adalah satu-satunya instrumen internasional yang mengatur mengenai perilaku perdagangan di dunia. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari 1948, GATT mulai berlaku dan mulai melaksanakan tugasnya sebagai sebuah organisasi yang mengatur perdagangan internasional. Sesi pertama perundingan dilakukan dari bulan Februari hingga Maret di Havana, Kuba. Selama masa keberadaannya, GATT telah melangsungkan 8 kali putaran sesi perundingan, di mana untuk putaran ke-8 dilakukan di Uruguay. Yang terakhir, pengaruh GATT bagi Indonesia. Dengan diberlakukannya GATT, maka volume perdagangan akan mengalami peningkatan. Tentunya dengan adanya peraturan ini yang akan mendapatkan banyak manfaat adalah negara-negara maju. Semakin terbelakang suatu negara, maka akan memperoleh manfaat yang lebih sedikit. Bahkan ada kemungkinan bagi suatu negara yang terbelakang justru akan merugi. Pengaruh dari liberalisasi perdagangan yaitu memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi barang, baik itu berupa barang impor atau ekspor. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap menurunnya produksi barang yang diimpor, menaikkan produksi barang yang diekspor dan meningkatkan volume perdagangan. Oleh karena itu, usaha produksi promosi ekspor memiliki peluang yang terbuka lebar. Sedangkan untuk usaha produksi substitusi impor akan terasa berat karena memiliki persaingan yang ketat. Maka dari itu, agar Indonesia bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari diberlakukannya GATT dibutuhkan strategi yang tepat. Sehingga perlu dilakukannya penyusunan strategi dan kebijakan yang paling sesuai dengan peluang dan tantangan yang ada. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.